Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Nisna Dahlan dengan NIM G0023206 dari kelompok B5. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan yang telah saya dapatkan dari praktikum anatomi di blok 1.3 semester 1, yaitu tentang regio abdomen, kemudian ada tentang traktus digestivus superior dan juga traktus digestivus inferior. Di video ini kita akan membahas tentang tiga topik atau tiga materi, yaitu ada tentang dinding abdomen, kemudian ada tentang rektum dan kanalis analis, dan juga yang terakhir adalah tentang peritoneum. Nah, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama, itu ada tentang dinding abdomen. Jadi dinding dari abdomen kita atau perut kita itu kan cuma tidak hanya terdiri dari satu lapisan saja, tapi ada beberapa lapisan-lapisan yang menyusun dari dinding abdomen kita. Nah, lapisan-lapisan ini antara bagian anterolateral dan juga bagian posteriornya itu memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Untuk di bagian anterolateral ini tuh dia memiliki 7 lapisan, sedangkan yang di bagian superiornya ini dia hanya 5 lapisan. Nah, untuk lapisan-lapisannya apa saja, kita akan bahas mulai dari yang bagian anterolateralnya. Nah, untuk bagian anterolateralnya ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia itu terdiri dari 7 lapisan. Nah, 7 lapisannya itu apa aja? Itu ada skin atau kulit, kemudian ada fascia superficialis, kemudian ada fascia profunda, terus ada muskuli, terus ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, untuk yang pertama, skin atau kulit. Jadi itu merupakan skin atau kulit ini tuh merupakan lapisan terluar dari dinding abdomen kita. Nah, skin atau kulit ini tuh dialah yang akan berkontak langsung dengan lingkungan luar dari tubuh kita. Kemudian untuk yang kedua itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis sendiri ini tuh ada 2 lapisan, yaitu ada fascia Camper dan juga fascia scarpa. Yang pertama itu fascia Camper itu merupakan lapisan lemak superficialis. Dia itu yang ini. Jadi tadi kan skin yang ini, kalau yang fascia Camper itu adalah lapisan yang lemak ini. Itu untuk ketebalannya pada setiap orang itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Si fascia Camper ini tuh merupakan situs utama dalam penyimpanan lemak pada tubuh manusia. Terus si fascia Camper ini pada laki-laki itu rentan terjadi penimbunan lemak, terutama pada daerah di bagian perut bawah. Terus yang kedua adalah fascia scarpa. Jadi fascia scarpa itu tuh merupakan lapisan membranosa dalam dari jaringan subkutan, yaitu berisi sedikit atau tanpa lemak. Jadi si fascia scarpa itu tuh yang sebelah sini. Jadi kan ini kan fascia Camper. Terus di bawahnya itu ada di dalamnya itu ada fascia scarpa. Nah, si fascia scarpa ini itu tuh dia bakal berlanjut kalau di laki-laki itu dia bakal berlanjut di skrotum menjadi fascia dartos. Terus itu akan ke dalam lagi akan menjadi fascia coles. Terus kalau di bagian femur atau paha dia itu akan menjadi fascia lata. Nah ini, dia akan jadi fascia lata. Jadi si fascia dartos ini tuh merupakan lanjutan dari fascia scarpa yang ada di dinding abdomen. Nah, ini kan lapisan dinding abdomen ini ya, si fascia scarpa itu bakal berlanjut ke bawah menjadi fascia dartos. Terus lanjut lagi ke bagian paha itu akan jadi fascia lata. Nah, terus untuk lapisan fascia superficialis ini antara di atas umbilikus dengan di bawah umbilikus itu tuh memiliki lapisan yang berbeda. Kalau di bawah di atas umbilikus dia tuh hanya memiliki fascia Camper saja. Tapi kalau di bawah umbilikus dia itu ada dua, yaitu ada fascia Camper dan fascia scarpa, itu ada dua-duanya. Terus untuk lapisan yang ketiga itu ada fascia profunda. Kalau fascia profunda itu merupakan lapisan yang melapisi masing-masing dari otot yang ada di dinding abdomen ini. Nah, si fascia profunda ini tuh masing-masing dari fascia profunda itu tuh dia tuh terdiri dari lamina superficialis, kemudian ada lamina intermedia dan juga lamina profunda. Terus lapisan yang selanjutnya itu ada muskuli. Nah, kalau di bagian anterolateral ini muskulusnya itu dibedakan menjadi dua ya dikelompokkan jadi dua, yaitu ada flat muscle dan juga vertical muscle.
Kalau yang flat muscle itu ada tiga muskulus, yaitu ini dari luar, yang paling luar itu ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian di dalamnya ini tuh ada musculus obliquus internus abdominis, dan di dalamnya lagi itu ada musculus transversus abdominis. Kalau yang untuk vertical muscle ini tuh uh, ada dua, yaitu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Kalau di gambar ini, musculus pyramidalis itu nggak kelihatan karena musculus pyramidalis itu bentuknya sangat kecil. Dia letaknya nih di bagian sini, pyramidalis. Jadi kalau pada potongan melintang tubuh itu tuh dia tidak terlihat atau kurang terlihat. Terus untuk yang selanjutnya itu ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini tuh merupakan lapisan yang memisahkan antara fascia profunda dengan fascia extraperitoneal. Jadi ini fascia transversalis itu dia letaknya ada di sekitar sini. Ini di gambar ini ya, sekitar sini itu ada fascia transversalis. Terus kemudian untuk yang selanjutnya itu ada fascia extraperitoneal, itu tuh merupakan lapisan yang memisahkan, itu di letaknya ada di sebelah dalamnya lagi dari fascia transversalis. Jadi dia tuh yang memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum parietal. Nah, dia tuh terbagi jadi dua, si fascia extraperitonealis ini tuh terbagi jadi dua, yaitu kalau ke arah sisi anterior itu dia namanya adalah preperitoneal. Sedangkan kalau ke arah sisi posterior tubuh itu namanya retroperitoneal. Terus yang selanjutnya, lapisan yang paling dalam itu ada yang namanya peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal ini sendiri dia itu terbagi lagi jadi dua, yaitu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Kalau yang peritoneum parietal itu tuh yang melapisi rongga dalam perut. Jadi dia tuh yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Nah, dia itu yang nempel langsung di perutnya. Jadi ini sebelah sini ini tuh adalah peritoneum parietal. Kalau yang peritoneum visceral, ini kan peritoneum parietal. Kalau yang peritoneum visceral itu yang dia tuh jadi melapisi langsung organ-organ dalam tubuh kita. Jadi ini lapisannya di sini itu tuh peritoneum visceral. Jadi kalau yang peritoneum visceral itu yang melapisi organ dalam langsung ke organ dalam tubuh kita. Oh, itu kayak yang melapisi langsung ke organ dalam tubuh kita. Kalau yang peritoneum parietal itu yang itu nempel di uh, dinding abdomen bagian dalam. Nah, terus si peritoneum visceral inilah yang dia itu nantinya akan membagi organ-organ itu jadi dua, yaitu ada intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan di slide-slide berikutnya. Kemudian tadi kan sudah yang bagian anterolateral. Kemudian kalau yang bagian posterior itu tuh sebenarnya untuk um, penjelasannya itu sama, ciri-cirinya juga sama, cuman yang membedakan antara anterolateral dan juga posterior itu tuh kalau di anterolateral dia itu tidak ada lapisan fascia profunda dan juga fascia transversalis. Jadi lapisannya itu cuma ada 5, yaitu ada skin, kemudian di bawahnya di dalamnya itu ada fascia superficialis, kemudian ada musculi, terus dia itu langsung ke fascia extraperitoneal, kemudian yang terakhir sama yaitu peritoneum parietal. Nah, untuk penjelasan-penjelasan lainnya itu sama kayak yang di anterolateral. Untuk perbedaan kedua itu ada pada muskulusnya. Nah, muskulus yang tadi kalau yang di anterolateral itu kan dibedakan jadi dua, yaitu ada flat muscle dan juga vertical muscle. Yang jumlahnya itu ada 5 muskulus. Kalau yang di bagian posterior ini tuh dia dibedakan berdasarkan lapisannya. Jadi dia tuh ada 4 lapisan muskulus. Ada lapisan pertama, kedua, dan juga ketiga. Untuk lapisan pertama yaitu hanya ada 1 muskulus, yaitu ada muskulus latissimus dorsi. Untuk lapisan kedua dan ketiga itu muskulus penyusunnya sama, yaitu ada muskulus multifidus, ada terus muskulus interspinalis dan juga muskulus obliquus internus abdominis. Terus untuk lapisan yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum dan juga musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Nah, untuk penjelasan muskulus-muskulusnya lebih lanjut, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi kalau yang bagian anterolateral tadi kan ada
dibedakan jadi dua, ada flat muscle dan juga vertical muscle. Yang flat muscle itu kan ada tiga, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, yang pertama itu adalah musculus obliquus internus abdominis. Ini, yang ini. Kemudian untuk gambar yang lebih jelasnya, sebentar. Nah, ini. Jadi ini musculus obliquus externus abdominis itu tuh merupakan lapisan otot terluar pada dinding abdomen. Nah, otot ini itu tuh dia berjalan ke arah inferomedial, jadi pola serabunya itu seperti huruf V. Sedangkan aponeuresisnya itu lebar menutupi bagian anterior abdomen sampai ke garis tengah tubuh. Nah, jadi di aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis ini dia tuh bakal terjalin dan menebal membentuk linea alba. Jadi ini linea alba. Nah, linea alba ini tuh dia terbentang dari processus xiphoideus sampai ke symphysis pubis. Terus origonya itu tuh dia ada di permukaan luar poste 5 sampai poste 12. Terus bagian batas bawah aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis ini, yaitu akan membentuk ligamentum inguinal dextra et sinistra. Nah, ini dia itu ini ligamennya tuh yang ini di sebelah sini juga ada. Ada ligamen inguinal dextra et sinistra, di mana ligamen ini tuh dia membentang dari sias atau spina iliaca anterior superior sampai ke tuberculum pubicum, dan dia itu akan melipat membentuk kanalis inguinalis. Nah, ini dia akan membentuk kanalis inguinalis. Mana kanalis inguinalis ini tuh dia berisi ada isinya. Jadi ini kanalis inguinalis itu ada isinya. Ini kalau di pria itu isinya ada funiculus spermaticus, ini funiculus spermaticus. Sedangkan kalau di perempuan itu isinya itu ligamentum rotundum atau ligamentum teres uteri. Terus selain itu itu juga ada nervus iliolinguinalis dan juga remus genitalis, nervus genitofemoralis dan juga vasa darah. Kemudian untuk musculus yang kedua yaitu ada musculus obliquus internus abdominis. Jadi ini musculus obliquus internus abdominis. Kalau yang di gambar ini dia tuh letaknya, nah ini. Jadi kan tadi musculus rectus obliquus externus abdominis, dia kan lapisan paling luar kan. Nah, jadi kalau si musculus obliquus externus abdominis ini dibuka, di bawahnya itu ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, yaitu si musculus obliquus internus abdominis ini tuh dia lebih tipis dari yang externusnya. Terus dia itu berjalan ke arah supromedial, jadi pola serabutnya itu seperti huruf A. Terus bagian tengah dari aponeurosis ini tuh dia bakal menyatu di sini juga, membentuk linea alba. Nah, selain itu aponeurosis dari otot ini tuh akan membentuk falx inguinalis atau conjoint tendon bersama dengan musculus transversus abdominis. Nah, untuk musculus yang selanjutnya, yang fat muscle, ini tuh ada musculus transversus abdominis. Jadi tadi kan kalau yang musculus rectus abdominis dibuka, di bawahnya itu kan ada, musculus obliquus externus abdominis ini dibuka, bawahnya kan ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, jika musculus obliquus internus abdominis ini dibuka lagi, itu di bawahnya ada musculus rectus abdominis. Musculus transversus abdominis. Nah, si musculus transversus abdominis ini tuh merupakan lapisan otot paling profunda atau paling bawah dari 3 lapisan otot flat muscle. Paling dalam, bukan paling bawah ya, paling dalam. Jadi itu dia lapisan paling dalam dari 3 lapisan otot flat muscle. Terus itu tuh dia dinamakan, kenapa dinamakan transversus ya? Karena serabut-serabut ototnya itu berjalan secara transversal. Kalau yang obliquus externus abdominis tadi kan dia berjalannya itu seperti huruf V ya. Dia berjalan ke arah inframedial. Terus kalau yang obliquus internus abdominis dia berjalannya ke arah supromedial. Jadi pola serabutnya itu seperti huruf A. Kalau yang transversus abdominis ini dia berjalan secara transversal.
Nah, terus sabut muskulusnya ini berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bercampur membentuk linea alba. Dia juga akan berada di sini membentuk linea alba di garis tengah tubuh. Terus dia juga bakal membentuk falx inguinalis tadi bersama dengan musculus obliquus internus abdominis, dia akan membentuk falx inguinalis. Nah, terus di antara musculus obliquus internus abdominis, ini di antara musculus obliquus internus abdominis dengan musculus transversus abdominis, dia itu tuh akan apa ya, di antara dua otot ini itu ada neurovascular plan yang berisi saraf dan arteri yang masuk dinding perut anterolateral. Nah, kemudian kita lanjut ke vertical muscle. Untuk vertical muscle ini tuh ada dua otot, yaitu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Yang pertama itu musculus rectus abdominis, ini gambarnya di sini itu musculus rectus abdominis, yaitu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior dan berjumlah sepasang, di mana dia itu jumlahnya sepasang, terus dipisahkan oleh linea alba. Nah, ini linea alba di sini dia jumlahnya sepasang kanan dan kiri, tapi dia dipisahkan oleh linea alba. Nah, terus si rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 insertio tendinae. Ini dia dibagi-bagi ini. Jadi letaknya itu ada di mana aja. Yang pertama ini tuh ada terletak setinggi processus xiphoideus, kemudian terletak setinggi umbilicus, dan yang satunya lagi itu di tengah-tengahnya. Terus yang kedua ada musculus pyramidalis, ini muskulusnya kecil dan dia tuh tidak semua orang punya musculus pyramidalis ini. Jadi hanya 20% manusia yang punya musculus pyramidalis ini. Nah, terus si vertical muscle ini dia tuh dibungkus oleh vagina muscular recti yang merupakan aponeurosis dari 3 flat muscle. Jadi si 3 flat muscle ini tuh dia aponeurosisnya itu akan membentuk vagina muscular recti. Jadi dia tuh aponeurosisnya itu bersatu membentuk vagina muscular recti yang akan melapisi dari vertical muscle. Nah, terus lapisannya ini tuh berbeda di antara atas umbilikus dan juga di bawah umbilikus. Kalau di atas umbilikus, dia itu akan melapisi bagian anterior dan juga posteriornya. Tapi kalau di bawah umbilikus, si vagina muscular recti ini hanya melapisi bagian anteriornya saja. Nah, itu untuk 5 otot yang ada di bagian anterolateral dari dinding abdomen. Kemudian kita lanjut ke yang bagian superiornya. Jadi yang di bagian superior tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, itu tuh dia dibagi menjadi berdasarkan lapisan-lapisannya. Nah, pada lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Nah, ini dia letaknya di sini, musculus latissimus dorsi. Kemudian di lapisan kedua dan ketiga itu musculus penyusunnya sama, yaitu ada musculus multifidus, kemudian ada musculus intraspinalis dan juga musculus obliquus internus abdominis. Nah, itu kalau yang musculus multifidus ini, letaknya di sini, ini musculus multifidus ini. Terus kalau yang musculus intraspinalis, nah ini dia tuh ada di bagian sini kalau diperbesar. Nah ini intraspinalis itu yang ini. Yang, nah ini, dua ini. Ini juga itu intraspinalis. Kalau yang multifidus itu yang ini, yang agak panjang ini. Terus kalau yang musculus obliquus internus abdominis, ya ini musculus obliquus internus abdominis. Nah, ini kalau yang digambar di kadavernya. Terus kalau yang di lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum. Nah, ini, ini musculus quadratus lumborum. Kemudian ada musculus iliopsoas. Itu ini. Nah, ini tuh musculus iliopsoas itu ya terdiri dari musculus psoas mayor, psoas minor dan juga iliacus. Terus ada juga musculus transversus abdominis. Nah, ini transversus abdominis. Jadi dia sama kayak yang ada di bagian anteriornya, ada musculus transversus abdominis dan juga musculus obliquus internus.
Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai rektum dan juga kanalis analis. Nah, jadi rektum itu tuh dia dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada rektum proprium dan juga kanalis analis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rektum proprium. Nah, si rektum proprium ini kalau di sisi luarnya itu dia terdapat flexura sacralis. Nah, di sini flexura sacralis. Kemudian juga ada flexura perinealis atau disebut juga dengan flexura anorektal. Nah, dia itu ini yang apa ya? Mengakibatkan si rektum ini tuh si rektum itu berbentuk S jika dilihat dari sisi lateral. Nah, ini jika dilihat dari sisi lateral kan seperti huruf S yang kayak ya lengkungannya tuh seperti huruf S gitu. Nah, ini flexura sacralis, kemudian di bawahnya sini ada flexura perinealis atau flexura anorektal. Nah, si flexura anorektal ini atau flexura perinealis ini itu tuh dia yang membantu untuk menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborektalis di bagian otot puborektalis ini tuh merupakan bagian dari levator ani. Ini levator ani. Jadi saat defekasi si flexura itu akan menjadi tegak dan tinja akan bergerak ke anal kanal. Nah, untuk yang sisi dalamnya, tunika mukosanya, lapisan yang paling dalam dari rectum proprium ini terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan plica transversa recti. Ya, ini atau disebut juga dengan Houston. Terus ini nih, ini ada lipatan-lipatannya ini, plica transversa recti. Terus di bawahnya itu ada di bawah lipatan ini tuh si rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, ini ampula recti. Dia itu terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokoksidial. Terus si ampula recti itu memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi tinja sampai dikeluarkan saat kita tuh buang air besar. Nah, hal inilah yang menjadikan ampula recti sebagai elemen penting yang mempertahankan kontinuitas tinja. Terus si rectum proprium ini kan dia nyambung gitu ya, hubungan langsung sama kanalis analis. Nah, terus apa sih yang menjadi pembeda antara rectum proprium dengan kanalis analis ini? Jadi itu ada yang namanya zona transisi dari rectum proprium ke kanalis analis. Itu ditandai dengan linea anorectalis atau anorectalis junction. Jadi ini gambarnya ini linea sebentar nggak kelihatan. Nah, ini linea anorectalis ini linea anorectalis. Nah, si area ini tuh dijadikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Jadi yang apa ya, zona peralihannya itu atau zona transisinya itu dia dibatasi ditandai oleh adanya linea anorectalis. Ini linea anorectalis dia itu berubah ya dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Nah, terus selanjutnya untuk kanalis analis sendiri, pada bagian kanalis analis ini tuh lapisan ototnya itu sudah berkembang baik dan stratum longitudinalnya itu sudah lengkap. Jadi dia itu tidak ada taenia-taenianya. Terus dia tuh terletak di bagian bawah dari diafragma pelvis dan berakhir di anus. Letaknya ini kanalis analis di sini. Nah, si kanal-kanal ini atau kanalis-analis ini dia itu terbagi menjadi 3 segmen, yaitu ada zona kolumnaris, kemudian ada pekten analis dan juga zona kutania. Nah, ini zona kolumnaris di sebelah sini, ini zona kolumnaris. Terus yang bagian putih ini tuh pekten analis, terus yang coklat ini tuh zona kutania. Nah, kalau yang zona kolumnaris ini, dia itu terdiri dari lipatan longitudinal kolumnar rectalis atau analis atau disebut juga dengan Morgagni.
yang dibentuk dari corpus cavernosum. Terus epitel yang jadi bagian sini. Nah, epitel yang menyusun dari zona kolumnaris ini itu merupakan epitel kolumner atau kuboid. Terus kalau yang zona yang selanjutnya itu ada pecten analis, itu epitelnya itu sudah berbeda dari zona kolumnaris. Kalau yang zona kolumnaris tadi kan kolumnernya epitelnya itu kolumner atau kuboid. Kalau yang di pecten analis ini epitelnya itu merupakan epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang itu menimbulkan zona putih di mukosa atau ini kan warnanya lebih putih kan itu disebut dengan zona alba. Terus garis superior pada zona ini disebut dengan linea pectinea. Nah ini ada linea pectinea. Linea pectinea itu yang kayak bergerigi-bergerigi ini linea pectinea. Terus garis bergerigi itu, nah si garis bergerigi ini tuh mengikuti katup anal. Pada bagian ini juga terdapat valvula anales. Nah, apa itu valvula anales? Jadi nanti kita akan bahas di selanjutnya saja. Kita lanjutin dulu untuk zona yang ketiga, yaitu ada zona kutanea. Jadi zona kutanea, jadi si zona kutanea ini tuh merupakan kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Jadi ini linea anokutanea ini linea anokutanea itu yang membatasi antara pecten analis dengan zona kutanea. Kalau yang linea pectinea tadi kan yang membatasi antara zona kolumnaris dengan pecten analis. Kalau yang linea pectinea itu yang membatasi antara pecten analis dengan zona kutanea. Nah, terus ada satu lagi zona yaitu zona hemoroidales, hemoroidales yaitu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid atau yang sering kita sebut dengan ambeien. Nah, si ambeien atau hemoroid itu terjadi karena pelebaran vena hemoroidales. Terus internal kita lanjutkan. Jadi tadi kan sudah sempat disinggung kalau ada yang namanya kolumna rectalis atau disebut juga dengan morgagni, yaitu ada di bagian zona kolumnaris. Nah, ini itu apa? Jadi si kolumna rectalis atau morgagni ini tuh merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis atau arteri rectalis superior. Nah, jadi kolumna analis ini tuh yang ini lipatan-lipatan nah ini. Jangan ada lipatan-lipatannya ini kayak lipatan-lipatannya ini. Nah, ini dinamakan itulah yang disebut dengan kolumna rectalis atau kolumna analis. Nah, terus ada valvula anales. Si valvula anales itu tuh merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap kolumna pada bagian kaudal. Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini nih, valvula anales itu tuh kayak yang ininya loh. Apa ya, dia itu pelipatan mukosa yang dia tuh menghubungin tiap dua kolumna tadi. Terus ada juga sinus rectales itu merupakan cekungan di antara valvula anales. Jadi kalau si valvula anales itu kan yang menghubungkan antara dua kolumna anales. Kalau yang si sinus rectalis itu cekungan-cekungannya, ini kan ada cekungan-cekungannya kan. Nah, itu tuh yang namanya sinus rectalis. Nah, kemudian selanjutnya kita berlanjut ke neurovaskularisasi. Ini yang pertama itu ada arteri. Jadi kalau di arteri ini tuh dia ada 3 arteri yang memvaskularisasi bagian rektum dan kanalis analis. Jadi yaitu yang pertama ada arteri rektal, ada arteri rektalis superior. Jadi ini arteri rektalis superior yaitu yang memvaskularisasi apa ya sebagian besar dari si rektum ini. Jadi ini kalau dilihat ini kan dia arteri rektalis superior. Nah, itu kan kayak banyak banget gitu kan
daerah yang divaskularisasi sama si arteri rectalis superior ini. Nah, si arteri rectalis superior ini itu merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Jadi dia kan dia itu yang apa ya memvaskularisasi sebagian besar dari rektum dan anal kanal di atas linea pectinea. Jadi dia itu merupakan apa ya bagian penting untuk pengisi dari corpus cavernosum. Corpus cavernosum recti atau corpus cavernosum ani. Terus arteri yang kedua itu ada arteri rectalis media. Nah, ini arteri rectalis media itu tuh dia cabang dari arteri iliaca interna. eh Yaitu hanya memvaskularisasi bagian kecil dari bagian bawah rektum. Terus yang ketiga itu ada arteri rectalis inferior. Ini merupakan cabang dari arteri iliaca interna dan dia itu arteri yang mensuplai darah ke ke muskulus pincer dari anal kanal ini, yaitu dari bagian luar dan mukosa di bawah dari linea pectinea. Kemudian yang selanjutnya ke vena. Venanya juga ada tiga dan namanya itu sama kayak nama arterinya, yaitu ada vena rectalis superior, kemudian ada vena rectalis media dan juga vena rectalis inferior. Kalau yang vena rectalis superior itu tuh dia ini vena rectalis superior. Ini vena rectalis superior, dia itu bakalan mengalirkan darah dari rektum menuju ke vena mesenterica inferior dan akhirnya nanti akan berjalan ke vena porta. Terus ada yang kedua itu ada vena rectalis media ini jadi sebelah sini. Maaf. Nih, vena rectalis media ini di sebelah sini, dia itu kan dari membawa darah dari daerah sini, dia akan menuju ke vena iliaca interna, kemudian menuju ke vena cava inferior. Nah, ini kan dia dari sini, si vena rectalis media, terus dia ke atas ke vena iliaca interna, ke vena iliaca interna, kemudian dia akan menuju ke vena cava inferior. Terus yang ketiga itu ada vena rectalis inferior. Nah, di sini dia membawa darah dari eh, bawah sini dari kanalis analis, dia akan menuju ke vena pudenda ini. Dia menuju ke vena pudenda interia, kemudian ke vena iliaca interna dan membawa darah ke vena cava inferior. Nah, pada anal kanal itu tuh drainase vena yang terletak di atas linea pectinea. Tadi kan linea pectinea ini. Linea pectinea mana tadi? Sebentar. Linea. Nah, ini linea pectinea kan kelihatan. Nah, ini linea pectinea. Nah, kalau yang pada anal kanal itu tuh yang dari drainase drainase yang terletak di atas linea pectinea, di atasnya, jadi dari sini ke atasnya itu, dia akan bermuara ke vena porta. Terus kalau yang di bawah dari linea pectinea ini, dia akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, kemudian lanjut ke nervus. Nah, lanjut untuk nervusnya. Nah, jadi si sebelum nervus itu ada limfe. Nah, jadi pada anal kanal itu drainase vasa limfatika di atas linea pectinea tadi ya, itu apa ya? Dia di bagian atas linea pectinea ini
linea pectinea. Kalau di atas linea pectinea itu tuh akan bermuara ke nodus iliacus internus, sedangkan di bawah linea pectinea dia tuh akan bermuara ke nodus inguinalis superficialis. Nah, untuk selanjutnya untuk yang nervusnya itu tuh kalau yang jadi dia tuh ada simpatis dan juga parasimpatis. Kalau untuk yang simpatis itu dari nervus splan splan columbalis. Terus kalau yang parasimpatis itu dari nervus planiki pelvis atau nervus erigentes. Nah, rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut juga nervus hemorrhoidalis inferior. Kalau dari gambar ini yang simpatisnya itu ada ini nervus planiki, columbalis. Ini sebelah sini itu akan mempersyarafi ini. Terus kalau yang parasimpatis itu ada nervus planiki pelvici. Nah ini dari sini. Terus ini ada nervus pudendus. Oh ya, tadi sempat terlewat. Jadi kalau di bagian rektum dan kanalis analis ini kan ada yang namanya otot-otot sphincter. Nah, otot-otot sphincter ini tuh terdiri dari 4 otot, yaitu ada musculus sphincter internus, kemudian ada musculus puborectalis, terus ada musculus sphincter ani externus, dan juga musculus corrugator ani. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari musculus sphincter ani internus. Nah, ini letaknya ada di sini. Nah, si musculus sphincter ani internus ini dia itu termasuk smooth muscle atau otot polos. Jadi dia tuh sifatnya involunter dan inervasinya itu dia inervasi simpatis. Terus dia itu merupakan penyusun dari sirkular lapisan otot yang sirkular. Jadi kalau di sistem pencernaan kita itu kan lapisan otot ada dua. Ada yang tersusun secara sirkular dan juga tersusun secara longitudinal. Nah, si musculus sphincter ani internus ini dia itu merupakan otot yang menyusun uh, lapisan otot yang apa sirkular. Terus yang kedua itu musculus corrugator ani. Ini dia sama kayak musculus sphincter ani internus, dia juga smooth muscle. Nah, tapi dia itu merupakan penyusun lapisan dari otot longitudinal. Terus yang ketiga ada musculus sphincter ani externus. Dia udah beda dari dua otot tadi, jadi dia tuh bukan smooth muscle, jadi bukan otot polos, tapi dia itu merupakan striated muscle atau otot skelet. Nah, dia itu terdiri dari tiga apa ya tiga pars, tiga bagian, yaitu ada pars subcutanea, kemudian ada pars superficialis dan juga pars profunda. Nah, dia itu merupakan otot volunteer yang dikontrol atau inervasinya itu dari nervus pudendus. Terus yang terakhir itu adalah musculus puborectal. Ini musculus puborectal. Ini dia di sini atau dia disebut juga dengan musculus levator ani. Dia sama kayak musculus sphincter ani externus, yaitu merupakan striated muscle atau otot lurik atau otot skelet. Nah, dia itu juga volunteer atau sadar yang dikontrol oleh nervus pudendus dan juga direct branch dari plexus sacralis. Dia itu apa ya bagian dari musculus levator ani. Kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang peritoneum. Jadi peritoneum itu apa? Peritoneum itu merupakan suatu lapisan tipis dan licin, yaitu membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Fungsi dari peritoneum jadi si peritoneum ini kan juga punya fungsi kan. Nah, fungsinya itu apa? Jadi fungsi dari si peritoneum ini tuh untuk pelumas. Jadi dia tuh sebagai pelumas untuk mencegah gesekan apa ya? Untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Jadi dia kan antar organ-organ itu dia bakal dibungkus. Jadi
apa ya, nggak bergesek-gesek gitu loh. Jadi kita juga nggak merasa sakit. Terus juga sebagai penyimpan lemak. Terus juga ada pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Kemudian juga ada mempercepat absorpsi obat-obatan yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, terus si peritoneum ini dia kan seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, dia itu terbagi jadi dua, yaitu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Kalau yang peritoneum parietal itu tuh lapisannya melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Jadi dia tuh yang nempel langsung ke uh, dinding abdomennya. Terus kalau yang peritoneum parietal, visceral itu yang melapisi nih, yang dia tuh yang melapisi dari organ-organ ini itu yang namanya peritoneum visceral. Nah, si peritoneum visceral ini dialah yang akan membagi organ-organ kita tuh jadi dua, yaitu ada organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, yang organ intraperitoneal itu tuh seluruhnya apa ya, terbungkus oleh peritoneum ini. Tapi kalau yang retroperitoneal yang dilapisi itu hanya anteriornya saja. Nah, terus organ-organ apa aja yang termasuk ke intraperitoneal dan juga retroperitoneal? Kalau yang retroperitoneal ini tuh ada singkatannya, yaitu singkatannya itu ada Sedpacker. Jadi kita mulai satu-satu. Jadi dari huruf jadi kan ada SADPUCKER. Jadi S itu ada suprarenal gland atau glandula suprarenalis. Kemudian A itu aorta, D itu ada duodenum. Jadi duodenum tapi kecuali yang pars superior. Jadi kalau yang pars superior itu dia masuk ke dalam organ intraperitoneal. Terus ada pankreas kecuali kauda. Jadi kalau pankreas itu yang apa ya? Yang pars kauda itu dia masuk ke intraperitoneal. Nah, selebihnya dia masuk ke yang retroperitoneal. Kemudian yang retroperitoneal yang selanjutnya itu ada ureter, kemudian ada colon ascendens et descendens, kemudian ada kidney atau ginjal, dan terus ada esofagus dan juga ada rektum. Terus kalau yang intraperitoneal berarti organ-organ selain organ-organ yang saya pakai itu. Jadi ada hepar, terus ada gaster, terus ada kolon transversum, kolon sigmoid, terus ada apa dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya duplikator peritonei. Nah, apa itu duplikator peritonei? Jadi duplikator peritonei itu tuh disebut juga dengan alat penggantung peritoneum. Yaitu merupakan penggantung organ. Jadi dia ada tiga, yaitu ada mesenterium, kemudian ada omentum, dan juga ada ligamen. Ada tiga, yaitu tadi kan ada tiga, ada mesenterium, omentum, sama ligamentum peritonei. Nah, yang pertama ini mesenterium itu tuh merupakan suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, si mesenterium itu tuh ada tiga, yaitu ada apa ya, yang dia kan si mesenterium ini tuh kan alat penggantung peritonei. Nah, ini contohnya itu penggantung kolon itu namanya mesokolon. Terus kalau penggantung appendix itu namanya mesoappendix atau mesenteriolum. Terus kalau yang penggantung intestinum tenu itu namanya tetap mesenterium. Nah, yang mesenterium itu kan dia itu yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, ini dia apa ya, radix dari mesenteri. Dia yang menghubungkan antara jejunum dan ileum dengan apa posterior abdomen. Terus ada mesokolon transversum, adalah suatu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, ini yang ini itu adalah root atau akar atau radix dari mesokolon transversum. Terus ada mesokolon sigmoid. Nah, ini mesokolon sigmoid, ini merupakan akarnya, akar atau radix atau root dari mesokolon sigmoid. Itu, nah, si mesokolon sigmoid ini tuh merupakan struktur lipatan peritoneum berbentuk huruf V. Nah, ini kan dia kayak huruf V tapi huruf V terbalik gitu kan, yang melekatkan kolon sigmoid pada dinding abdomen. Terus yang selanjutnya itu ada omentum. Nah, omentum ini ada dua, yaitu ada
omentum maius dan omentum minus. Kalau yang tadi yang mesenterium itu kan menggantungkan, dia itu yang menggantungkan. Nah, kalau si omentum ini itu tuh bukan sesuatu yang gantungin organ satu persatu, tapi dia tuh kayak tirai yang isinya itu banyak fasa darah yang nantinya akan apa ya memvaskularisasi organ-organ yang ada di apa ya yang ditutupi oleh omentum ini. Nah, omentum itu ada dua, ada omentum maius dan juga omentum minus. Kalau yang omentum maius itu berasal dari mesenterium dorsalis, merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major, gaster, dan duodenum pars superior. Jadi ini dia tuh melekat pada nih. Jadi kan gaster ini kan ini ada curvatura mayornya kan. Dia tuh melekat di sini, melekat di curvatura mayor, di curvatura mayor gaster dan di duodenum pars superior. Nah, omentum ini tuh bentuknya kayak tirai. Nah, ini dari sini dia membentang ke bawah. Di mana omentum ini tuh dia akan turun menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, kemudian melipat ke belakang, itu bakal melipat ke belakang pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, ada 4 ligamen yang menyusun dari omentum maius ini. Jadi ligamen-ligamennya itu apa aja? Jadi ada 4, yaitu ada ligamen gastrolienalis, kemudian ada ligamen gastropolika, kemudian ada ligamen gastroprenica, dan juga ligamen splenorenalis. Nah, yang selanjutnya itu ada omentum minus, itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor nih. Jadi dia melekatkan curvatura minor gaster dengan duodenum par superior menuju fascias inferior dari hepar. Nah, kalau yang tadi yang di omentum maius itu kan ada 4 ligamen penyusun. Kalau yang di omentum minus itu hanya ada 2 ligamen, yaitu ada ligamentum hepatogastricum dan juga ligamentum hepatoduodenal. Sama seperti namanya, ligamentum hepatogastricum itu adalah ligamen yang menghubungkan antara hepar dengan gaster. Terus kalau ligamen hepatoduodenal itu adalah ligamen yang menghubungkan antara hepar dengan duodenum. Nah, kalau yang tadi yang di omentum maius itu kan ada 4 ligamen. Ada ligamen gastrolienalis itu menghubungkan gaster dengan lien, kemudian ada gastrokolika itu menghubungkan gaster dengan kolon, terus ada gastroprenica itu menghubungkan gaster dengan diafragma, dan ligamen splenorenalis itu ada ligamen yang menghubungkan lien dengan ren atau ginjal. Nah, selain ada mesenterium dan juga omentum, jadi duplikator peritonei ini juga ada namanya ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei itu apa? Jadi ligamentum peritonei itu merupakan ligamen itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan antar organ, jadi melekatkan antara satu organ dengan organ yang lainnya, ataupun dia itu melekatkan organ dengan dinding abdomen. Nah, penamaan dari ligamen ini tuh dia mirip dari organ-organ yang dihubungkan. Jadi misal ligamen yang menghubungkan antara hepar dengan duodenum itu namanya ligamentum duodenal, ligamentum hepatoduodenal. Terus ada ligamen yang menghubungkan antara gaster dengan hepar, itu namanya adalah ligamen hepatogastricum. Terus ligamen yang menghubungkan hepar dengan dinding anterior dari abdomen itu namanya ada ligamentum falciform. Terus kemudian contoh lain itu dari ligamen yang menghubungkan gaster dengan diafragma itu namanya adalah ligamen gastroprenica. Terus ligamen yang menghubungkan gaster dengan lien itu namanya ligamen gastroprenica. Jadi ligamentum peritonei itu merupakan ligamen yang menghubungkan antara satu organ dengan organ lain, di mana penamaannya itu gabungan dari nama 2 organ yang saling dihubungkan tersebut. Nah, selain menghubungkan dengan antar organ, ligamentum peritonei ini juga menghubungkan organ dengan dinding dari abdomen. Selanjutnya kita akan bahas tentang greater sac dan juga lesser sac. Nah, apa itu? Jadi kan di dalam kavum peritonei atau rongga yang di perut itu kan dibedakan jadi 2, yaitu ada
greater sac dan juga lesser sac. Dia disebut juga yang greater sac itu disebut juga dengan apa ya, cavum peritoneum mayor. Kalau yang lesser sac ini disebut juga dengan cavum peritoneum minor. Nah, itu. Nah, ini yang mana yang greater sac dan mana yang lesser sac. Jadi yang greater sac itu yang ini. Yang ini yang besar, bagian besar. Nah, ini gambarnya yang ini. Pokoknya ini itu yang greater sac. Kalau yang lesser sac itu dia disebut juga dengan omentum bursa, bursa omentalis nih, yang di sini. Kalau yang di gambar ini tuh dia yang ini, omental bursa ini. Kenapa dia itu di dalam rongga tubuh ini tuh bisa terpisahkan jadi dua rongga yang kecil dan yang besar itu tuh karena terjadi pada saat kita embrio atau pada saat kita tuh masih dalam janin. Jadi saat embrional itu tuh ada apa ya, kayak perputaran gitu. Jadi pada saat dewasa si cavum peritoneum ini tuh tidak merupakan satu rongga lagi. Jadi dia apa ya, dia bakal bisa jadi dua, yaitu ada yang greater sac dan juga lesser sac, atau disebut juga dengan yang greater sac itu disebut juga dengan cavum peritoneum mayor dan juga cavum peritoneum minor. Nah, terus tapi itu dia nggak semerta-merta terpisah gitu. Mereka tetap terhubung itu melalui foramen epiploica Winslowi. Nah, ini lubangnya di sini. Kalau di gambar ini di sebelah sana. Jadi ini greater sac dan juga ini bursa mentalis. Jadi itu tetap terhubung sama sebuah lubang yang namanya adalah foramen epiploica Winslowi. Nah, ini gambarnya. Ada mental foramen epiploica Winslowi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah referensi yang saya pakai untuk gambar-gambar dan juga materinya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.